Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesabaran. Karena kesabaran ini termasuk yang sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada sebuah kisah yang cukup menarik ya. Ada seorang keluarga yang diuji dengan ketidakmampuan atau kemiskinan. Sehingga pada waktu itu pagi hari yang mau dimakan buat sarapan tidak ada. Akhirnya si suami keluar dari rumah dalam tujuan untuk mencari rizki. Terus dia dari jalan ke jalan disusuri terus ya sampai sore hari ya belum mendapatkan rizki dan dia segera pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah ditanyalah oleh sang istri apa yang didapat, apa yang mau dimakan. Ternyata masih belum ada yang didapat dan belum ada yang dimakan ya. Sehingga yang terjadi akhirnya si laki-laki suaminya ini ngomong lagi ke istrinya, baiklah saya mau istirahat sejenak, nanti habis ini ya habis malam ini saya akan keluar lagi mencari rezeki. Tidak tahu harus kemana dia. Dan keluarlah dia pada malam hari itu dari jalan ke jalan disusuri dan lain sebagainya. Akhirnya sampai jam 12 malam dia kelihatan masjid dan dia masuk ke dalam masjid itu, sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusyuk, dengan doa yang sangat istimewa, mohon kepada Allah agar diberikan rezeki karena belum makan dia. Ya. Kemudian padahal waktu yang sama itu ada seorang raja yang sangat gelisah sekali. Sangat gelisah dan dia pengen keluar dari istananya itu. Akhirnya dia membawa beberapa keping emas ya dan mungkin makanan juga, dia keluar dan minta pada Allah, ya tunjukkan kemana yang harus saya berikan harta ini. Ya. Jadi dengan bawa kendaraan dia ya, dan kendaraan terus berjalan tanpa harus disuruh ke sana kemari, kendaraan jalan sendiri terus. Ya, waktu itu on time insyaallah ya. Akhirnya ketemulah di sebuah masjid. Dan di masjid itu gelap ya, pada zaman dahulu gelap, tidak ada lampu kayak kita sekarang ini. Dan di masjid itu cuma ada cahaya, bisa jadi dari lilin atau lampu yang kecil sekali. Sehingga si raja itu masuk dalam masjid. Kemudian di masjid itu dia melihat ada seorang yang berdoa dengan khusyuk sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dihampiri oleh raja itu. Ya, bisa dilihat, disampaikan, ditanyakan gimana kondisi kamu. Disampaikan bahwasanya dia belum makan, dia kurang harta dan lain sebagainya disampaikan. Akhirnya dikasihlah oleh raja itu kepingan emas ya, kemudian juga insyaallah makanan, dan dia sangat bersyukur sekali orang yang mencari rezeki tadi itu dengan pemberian raja itu. Ya. Akhirnya si raja itu mengatakan karena tahu kondisinya kekurangan, kondisinya miskin dan sebagainya, disampaikan oleh raja, wahai fulan, andai kata kamu nanti membutuhkan sesuatu bilang ke saya. Nah, raja kan hartanya banyak ya. Andai kata nanti kamu butuh sesuatu bilang ke saya ya. Tapi apa jawab si miskin yang beriman tadi? Dia mengatakan begini,
Wahai raja, andai kata saya nanti butuh sesuatu, saya akan mohon kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, saya akan beribadah kepada Allah, bukan kepada kamu. Masya Allah. Jadi sangat menyentuh sekali kata-kata ini, dan insya Allah ini membuat hati raja menjadi senang karena ada rakyatnya yang hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu alhamdulillah dengan kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita sekalian bahwasanya segala sesuatu tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa terus tanpa harus bekerja? Ya tetap bekerja. Waktunya tebang ya tebang, gitu ya. Waktunya pari ya, waktunya nyari rumput ya nyari rumput. Tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mau berangkat nyari rumput, ya Allah, hari ini saya mau nyari rumput, ya. Mudahkanlah ya Allah, mudahkan dapatnya ya Allah, dan mudahkan sampai dengan selamat. Nah, itu bagus. Ya Allah, saya hari ini mau cari rezeki, mau nebang tebu, berikan kekuatan kepadaku ya Allah, agar kuat ngangkat, agar kuat ya bisa kembali ke rumah dengan selamat, mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang. Ya, ketika kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah senang. Dan insya Allah ketika Allah senang, kita termasuk hambanya Allah, dan insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang selalu memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan kita bertujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.